Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen daripada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Mohon izin Bu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UAS, di mana tugas UAS yang saya pilih adalah opsi pertama, yaitu menganalisa konsep digital marketing strategi. eh Mohon izin, yang pertama mungkin dimulai daripada pengertian pemasaran digital. Arti daripada pemasaran digital sendiri adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menciptakan, mengomunikasikan, serta menyampaikan nilai produk atau jasa kepada konsumen secara efektif dan terukur. Pemasaran digital itu bisa mencakup berbagai saluran seperti website, media sosial, email, dan mesin pencari yang memungkinkan interaksi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian, peran daripada strategi pemasaran digital itu sangat penting. Kenapa? Karena dapat mendukung keberhasilan bisnis digital, karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan keterlibatan konsumen, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selain itu, memungkinkan pelaku bisnis untuk menganalisis perilaku konsumen secara real time, menyesuaikan pesan pemasaran secara profesional, dan meningkatkan efektivitas promosi. Konsep strategi pemasaran digital merupakan perencanaan struktur yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan secara efektif dan terukur. Strategi ini mencakup penentuan sasaran pasar, pemilihan saluran digital, penyusunan pesan pemasaran, serta pengelolaan interaksi dengan konsumen melalui berbagai platform digital seperti website, media sosial, dan mesin pencari. Pentingnya, pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital adalah eh, salah satunya, salah banyaknya adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, menarik dan mempertahankan konsumen, serta mendorong konversi yang berdampak pada peningkatan kinerja bisnis. Kemudian fungsi daripada strategi pemasaran digital yaitu bisa menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengelola aktivitas pemasaran secara konsisten dan terarah. Strategi ini membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, memilih media digital yang sesuai dengan karakteristik target pasar, serta mengukur efektivitas pemasaran melalui indikator kinerja yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Kemudian strategi pemasaran digital ini memiliki peranan yang sangat penting karena lingkungan bisnis digital bersifat dinamis, kompetitif, dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang cepat. Dengan perencanaan yang matang, memungkinkan perusahaan untuk dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar secara sistematis dan memahami perilaku serta kebutuhan konsumen digital. Kemudian, yang berikutnya itu adalah 6 tahapan dalam model perencanaan SOSTAK atau situasi analisis, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Penjelasan daripada masing-masing eh, masing-masing definisi daripada 6 istilah tersebut adalah yang pertama ada situasi analisis, merupakan tahapan awal dalam perencanaan strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan secara komprehensif. Analisis ini mencakup pemetaan karakteristik dan perilaku audiens saat ini seperti usia, jenis kelamin, terus apa lagi ya, pola interaksi mereka terhadap konten digital, seperti itu. Kemudian yang kedua ada objektif atau tujuan. Tujuan dalam strategi pemasaran digital itu harus dirumuskan secara spesifik dan jelas agar dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan strategi yang diterapkan. Tujuan tersebut berfungsi sebagai indikator evaluatif yang menggambarkan capaian kinerja pemasaran. Yang berikutnya ada strategi. Strategi itu berfokus pada pendekatan jangka menengah hingga panjang yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini melibatkan identifikasi target pasar baru yang berpotensi memberi nilai tambah bagi bisnis, baik melalui perluasan segmen audiens maupun penetrasi pasar yang belum tergarap secara optimal.
Kemudian yang berikutnya ada taktik. Taktik merupakan penjabaran operasional dari strategi pemasaran digital yang berfokus pada implementasi konkret, terutama dalam pengelolaan konten. Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan jenis konten yang akan diproduksi, waktu pembuatan, serta perencanaan dan penjadwalan konten secara sistematis. Yang berikutnya ada action atau aksi, yaitu tahap yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi dan taktik pemasaran digital secara nyata. Perusahaan itu perlu menentukan pihak atau individu yang bertanggung jawab atas setiap aspek strategi serta menentukan waktu implementasi yang jelas. Intinya action ini adalah implementasi daripada eh, istilah-istilah yang sebelumnya. Yang kemudian adalah kontrol. Kontrol itu merupakan tahap evaluasi berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran digital berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, eh, tujuan. Kemudian berikutnya ada studi kasus. Studi kasus daripada Sostek. Yang saya pilih ini ada brand Nike. Nike itu mungkin yang pertama ada dari situasi analisisnya terlebih dahulu. Nike itu sebagai merek global terkemuka dalam aparel dan sepatu olahraga telah memanfaatkan pemasaran digital untuk memperkuat citra merek dan interaksi dengan konsumen di seluruh dunia. Nike konsisten menggunakan media sosial dari mulai Instagram hingga sampai dengan YouTube untuk menjangkau audiens global melalui konten berkualitas tinggi yang emosional dan inspiratif, seperti kampanye yang mungkin banyak orang tahu, yaitu Just Do It. Nah, dengan kampanye tersebut, jika kita mendengar kata Just Do It, kita pasti tahu bahwa kampanye tersebut adalah berasal daripada brand Nike. Itu situasi analisisnya, yang kemudian objektifnya. Dalam strategi pemasaran digitalnya, Nike mempunyai tujuan yang spesifik, yaitu meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan direct to consumer melalui platform digital dan aplikasi, kemudian memperluas basis pelanggan muda dan Gen Z dengan membangun komunitas digital yang kuat melalui kampanye yang relevan dengan tren dan nilai budaya audiens, meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan dengan memanfaatkan data untuk rekomendasi yang dipersonalisasi. Tujuan ini relevan dan realistis mengingat sumber daya Nike serta kerangka waktu kampanye tahunan yang terukur dan dapat dievaluasi berdasarkan KPI seperti engagement rate, peningkatan DTC revenue, dan pertumbuhan pengguna aplikasi. Yang berikutnya daripada strategi brand Nike, yaitu yang pertama ada emotional storytelling, di mana Nike itu menggunakan narasi yang kuat dan emosional dalam setiap kampanye digitalnya. Yang kedua, strateginya itu ada data-driven personalisasi, yaitu Nike memanfaatkan data pelanggan dari aplikasi, e-commerce, dan lainnya untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi serta rekomendasi produk yang relevan. Yang ketiga ada multi-platform digital engagement. Nike beroperasi di banyak berbagai platform media digital seperti Instagram, YouTube, website, aplikasi, dan banyak lainnya dengan konten yang disesuaikan untuk masing-masing saluran. Kemudian yang berikutnya taktik daripada brand Nike. Yang pertama ada konten penayangan, yaitu dengan membuat konten video inspiratif yang sesuai karakter platform seperti Reel dan Story di Instagram atau video panjang di YouTube. Yang kedua, personalisasi dan interaksi, yaitu menggunakan chatbot dan sistem pesan digital untuk meningkatkan keterlibatan konsumen, seperti kampanye bot Facebook Messenger untuk seri Air Jordan sehingga interaksi berlaku interaksi dua arah. Yang ketiga, kolaborasi influencer seperti yang kita tahu atlet terkenal seperti Cristiano Ronaldo, pemain terkenal dalam olahraga sepak bola itu menjadi apa influencer daripada brand Nike ini. Kemudian yang keempat ada data dan aplikasi pengguna, implementasi teknologi seperti AI, machine learning dan lainnya untuk digunakan dalam rekomendasi produk dan komunikasi pemasaran. Kemudian action daripada brand Nike itu adalah
Tim internalnya Nike itu bertanggung jawab atas aktivitas digital di setiap tahap kampanyenya, termasuk tim kreatif konten yang merancang dan mengelola posting media sosial, tim data analitik yang mengelola wawasan pengguna dari aplikasi dan platform digital, serta koordinasi dengan mitra eksternal untuk kampanye influencer. Nike juga menggunakan alat pemasaran digital seperti sistem manajemen konten, platform analitik audience insight, serta otomasi kampanye untuk memastikan eksekusi taktik sesuai dengan daripada strategi yang telah dibuat. Kemudian, kontrol. Dalam pengendalian dan monitoring, Nike secara konsisten mengukur KPI relevan seperti tingkat keterlibatan pengguna, konversi, pertumbuhan penjualan digital yang dikumpulkan melalui analitik media sosial untuk engagement, dashboard penjualan DTC untuk memantau kontribusi penjualan digital, serta snapshot bulanan dan kuartalan untuk perbandingan kinerja kampanye dari waktu ke waktu. Serta brand Nike juga melakukan user testing secara berkala pada aplikasi maupun website untuk memastikan pengalaman pengguna tetap optimal seperti itu. Nah, kemudian rekomendasi strategi pemasaran digital bagi perusahaan Nike yaitu yang pertama ada penguatan personalisasi berbasis AI, di mana AI ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI dan machine learning dalam personalisasi konten dan penawaran produk. Strategi ini akan meningkatkan relevansi pesan pemasaran, pengalaman pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengembangan community-based digital marketing. Nike perlu memperkuat strategi pemasaran digital berbasis komunitas dengan memanfaatkan platform, media, sosial, dan aplikasi sebagai ruang interaksi antara pengguna. Pembentukan komunitas digital yang berfokus pada gaya hidup sehat, olahraga, dan self-improvement akan memperkuat keterikatan emosional konsumen terhadap merek. Yang ketiga ada optimalisasi konten lokal dan budaya digital. Sebagai merek global, Nike disarankan untuk meningkatkan adaptasi konten digital yang lebih kontekstual terhadap budaya lokal di masing-masing pasar. Kemudian, yang keempat, diversifikasi platform dan format konten digital. Nike perlu terus mengembangkan strategi konten dengan memanfaatkan platform digital yang sedang berkembang seperti short video platform dan immersive media gitu. Diversifikasi format konten termasuk video pendek kreatif, live streaming atau konten berbasis AR seperti itu. Yang kelima ada penguatan strategi direct to consumer, di mana optimalisasi pengalaman belanja digital yang lebih mulus, meningkatkan kepuasan konsumen, serta mengurangi ketergantungan pada pihak perantara. Dan yang terakhir, penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja digital, Nike perlu mengembangkan sistem kontrol dan monitoring yang lebih adaptif dengan mengintegrasikan data lintas platform secara real-time. Penggunaan dashboard analitik integrasi dan akan membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja kampanye. Kesimpulannya, pemasaran digital dapat dipahami sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk menyampaikan nilai produk atau jasa kepada konsumen secara efektif, interaktif, dan dapat diukur. Adapun kerangka Sostak ini sendiri memberikan pendekatan yang sistematis dalam perancangan dan evaluasi strategi pemasaran digital. Melalui Sostak, yang pertama, yaitu melalui analisis situasi, perusahaan dapat memanfaatkan kondisi internal dan eksternal, karakteristik audiens, serta posisi kompetitif terhadap pesaing. Penetapan tujuan yang spesifik dan berbatas waktu memungkinkan evaluasi kinerja secara objektif. Sementara perumusan strategi dan taktik yang tepat dapat membantu mengarahkan aktivitas pemasaran secara lebih fokus dan efektif. Studi kasus Nike menunjukkan bahwa kombinasi storytelling emosional, pemanfaatan data konsumen, personalisasi pengalaman, serta integrasi omnichannel dan direct to konsumen mampu meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran digital yang dijalankan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada kerangka Sostak dapat menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang serta memperkuat hubungan perusahaan dengan konsumen. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya paparkan atas perhatiannya. Banyak terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.